Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasnawati, asal sekolah SMK Negeri 1 Parepare. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM PPG 239030495061 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Dan pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran UKIM dengan membawa surat keterangan dari Universitas Negeri Makassar menandakan bahwa saya berhak untuk mengikuti ujian kompetensi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Apa sudah isi kampung tengah ini setelah istirahat? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Coba Dede lihat Ki, bawa meja Dede. Adakah sampah yang didapat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Yang laki-laki, apakah sepatunya sudah terpasang? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Perempuan? Sudah, Bu. Terima kasih karena hari ini kalian sudah menjaga kebersihan kelas, menjaga keindahan diri sendiri. Dan hari ini kita akan belajar. Jadi persiapannya sudah 100% ya? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas, mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas silakan memimpin doa belajar untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan, Nak. Seluruhnya sudah siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Coba beda teman tak, coba beda yang lain, cek kiri kanan dulu. Kiri kanan dulu. Siapa yang tidak hadir? Arham kenapa? Ada informasi? Oh, tidak ada ya. Nanti informasikan ke wali kelasnya kalau Arham tidak ada ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian berdiri dulu. Di depan kalian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama oleh kalian untuk menjadi perhatian buat kalian. Nah, silahkan baca dulu keyakinan kelasnya, Nak. Keyakinan kelas 11 KKL 2. Studi terang, peduli lingkungan. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Disiplin, Kami menjadi siswa yang lebih baik. toleransi, Kami menghargai perbedaan dan keinginan masing-masing. etika,
Kami menghormati antar sesama. Religius. Kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Tanggung jawab. Kami menjaga kepercayaan yang diberikan. Terima kasih telah membaca keyakinan kelasnya dan Ibu sangat berterima kasih karena pada hari ini kalian pertama disiplin, berdoa sebelum belajar, kemudian menjaga keindahan kelas dan diri sendiri, kemudian bertanggung jawab untuk belajar. Jadi terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian karena telah melaksanakan di awal pembelajaran, telah melaksanakan keyakinan kelas. Nah sekarang untuk mencairkan badan dulu supaya kalian rileks. Kan tadi habis istirahat, habis makan, kan? Nanti mengantuk, supaya tidak mengantuk kita ice breaking dulu. Jadi kita ice breaking dulu, kita menyanyi dulu lah, ya. Oke, sekarang selesai Ibu putarkan. Nah di sini ada kalimat yang mesti kalian ikuti. Nah, kemudian nantinya akan ada musik. Jadi tidak apa-apa goyang-goyang, ikuti saja musik dengan kata-kata atau kalimat yang ini ya. Oke, yuk kita mulai. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi memproses dokumen kas kecil. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu kas kecil? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Yuni. dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan khusus oleh perusahaan untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan jumlahnya relatif kecil. Ada lagi? Dan tidak sampai 1 juta. Oh, jadi menurut Mbak Yuni, dana kas kecil adalah dana yang dipegang oleh perusahaan Secara rutin yang secara rutin dan jumlahnya tidak besar. Kemudian tadi Sarma mengatakan bahwa dana kas kecil adalah dana yang dipegang tidak sampai 1 juta. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui dokumen pengelolaan dana kas kecil? Bukankah itu BKK Bu, bukti kas keluar? Ah, betul. Ada yang lain? Ada juga yang BKM, bukti kas masuk. Oh, bukti kas masuk. Terus ada yang lain? Oke, jadi Rahel sama-sama ada yang mengatakan bukti kas kecil, betul, dan bukti kas masuk. Namun sebenarnya itu sebenarnya masih ada beberapa dokumen yang nantinya kita akan pelajari di materi kita hari ini. Baiklah, untuk lebih mengasah nalar kalian, untuk lebih memahami apa itu kas kecil, bagaimana alurnya kas kecil, mari kita tonton bersama video akan sesi kita kali ini.
pembelajaran atau persepsi yang kalian lihat di tayangan ini. Nah, semoga nanti kalian bisa menganalisis apa-apa saja yang terjadi atau alur apa saja yang terjadi di dalam permintaan pengelolaan kas atau permintaan kas kecil di dalam suatu perusahaan. Nah, sebelum kita masuk, Ibu ingin menyampaikan capaian pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu kita berada di elemen akuntansi keuangan. Kemudian capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik mampu mengelola memproses dokumen dana kas kecil. Tujuan pembelajaran setelah proses pembelajaran dengan metode problem basic learning. Tahu problem basic learning artinya setelah pembelajaran dengan pembelajaran Anda atau kalian itu menemukan masalah-masalah yang muncul nanti di dalam materi yang akan kita sampaikan. Nah, kalian diharapkan menganalisis video nanti. Kedua, setelah itu kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar pengelolaan dana kas kecil dengan benar. Kemudian bisa memproses dokumen pengelolaan dana kas kecil dengan benar. Di WA Ibu sudah kirim tadi. Di WA itu ada link untuk pretest. Silahkan kalian membuka HP masing-masing untuk pretest. Nah, mungkin seperti ini. Di sini ya, silakan Ibu memberi waktu selama 3 menit untuk mengisi pretestnya. Ini gunanya adalah untuk mengukur sampai di mana tingkat kemampuan kalian pada materi ini. Silakan ya. Oke, sekarang sudah 3 menit ya berlalu. Sekarang sudah dihentikan. Nah, materi kali ini adalah konsep dasar pengelolaan kas. Nah, kita ketahui bahwa kas itu ada 2. Ada kas di bank dan ada kas kecil. Kas di bank itu biasanya dikelola oleh bagian yang dinamakan bendahara. Nah, secara ininya dikelola oleh bendahara. Kemudian dicatat sama bagian akuntansi. Itu. Kemudian kalau untuk kas kecil itu biasanya dipegang oleh yang namanya junior kasir. Junior kasir itu adalah biasanya berupa staf yang ada di masing-masing departemen. Kalau misalkan meletus ban mobil, pakai apa itu? Dana apa? Kas kecil. Kas kecil. Tapi kalau misalkan mau beli mobil, jadi itu perbedaannya. Kalau meletus ban mobil, pakai dana. Nah, kalau mau beli mobil, oke, supaya kalian lebih memahami apa itu kas kecil, bagaimana itu dokumen kas kecil dan alurnya, mari kita nonton bersama-sama video pembelajaran berikut. Nantinya setelah Anda menonton video pembelajaran ini, saya berharap kalian betul-betul memperhatikan dan kita akan nanti menganalisis apa yang terjadi di video pembelajaran itu. Oke, silakan. Tak usah online shop lah, tak usaha UMKM lah, toko kelontong lah, yang penting usahanya berjalan. Itu setiap hari pasti ada transaksi, dan transaksi itu menggunakan uang tunai atau kas. Makanya teman-teman terus tanya, susah nih kalau biaya, saya berdasarkan ambil kalau itu saya ambil dari data saya sekitar 5 juta langsung saya taruh di lemari.
kalian saksikan dari video tersebut? Ada yang bisa? Cara mengelola kas kecil. Menurut Karma, di video ini adalah cara mengelola dana kas kecil. Yang lain? Menjelaskan pentingnya komponen kas kecil. Di sini juga dijelaskan pentingnya komponen-komponen kas kecil. Ibu minta kalian membuka e-book yang ibu sudah kirim tadi sebelum pembelajaran. Di grup WA, ibu sudah mengirimkan e-book pembelajaran. Tadi kan ibu hanya menyampaikan materi secara global. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sebelum kita masuk ke dalam diskusi, sekarang ibu minta kalian membekali diri kalian dengan literasi e-book. Nah, sekarang ibu kasih kesempatan 5 menit. Oke, yang tidak mempunyai data atau tidak membawa HP, silakan buka buku panduan di halaman 160. Di 160 ada bacaannya atau materinya. Oke, waktu literasinya sudah cukup. Sekarang silakan kalian membuat kelompok. Jadi kita bagi 4 kelompok ya. Nah, kelompok 1 ini bisa ke belakang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau misalkan ada yang mau dibangkan bisa ke sini 1. Silakan mejanya digabungkan. Oke, kita meeting. Oke, tadi kan sudah ibu kasih materi, kemudian ibu sudah memperlihatkan 2 video, 1 ilustrasi pengelolaan kas, kemudian yang satunya adalah kas kecil. Bagaimana kas kecil dan beserta dokumen-dokumennya. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD. Nah, ini di dalam LKPD-nya itu ada petunjuk pengerjaan. Jadi di dalam LKPD ada petunjuk pengerjaannya. Silakan dikerjakan. Kerjain aja. Ya. Jadi di dalamnya itu ada nama kelompoknya, kemudian siapa-siapa anggota kelompoknya. Oke. Apa nama kelompok tadi? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan. Bisa buka internet. Di bukunya ada di halaman 160 sampai 168. Kalau di buku cetak. Kemudian di e-booknya. Dipegang. Perusahaan memberikan hadiah kecil kepada iya perusahaan yang disediakan oleh perusahaan yang memiliki jumlah yang kecil. Ya.
Oke, waktunya sudah habis. Nah sekarang sudah selesai semua kan? Nah sekarang untuk hari ini kita menunjuk dua kelompok untuk presentasi. Dua kelompok minggu depan dua kelompok lagi sebelum kita masuk materi. Jadi hari ini yang presentasi hanya dua kelompok dulu. Nah sekarang kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 1, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari menonton dan mengamati video yang terdapat di e-book tersebut. Jawaban kami, dari video tersebut, kami mempelajari bagaimana cara pengolahan kas kecil perusahaan memberikan dana kecil dipegang oleh junior kas. Biasanya kas kecil disimpan di dalam box, dompet, atau amplop agar mempermudah pengambilan uang atau dana dalam keadaan mendesak. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok dulu. Kelompok 1, mengapa harus dibentuknya dana kas kecil? Sekian, terima kasih. Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Bagaimana jika tidak ada kas kecil dalam suatu perusahaan? Saya Bu, saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan. Apa tujuan dari dana kas kecil? Terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaannya kami akan menjawab oleh teman-teman kami. Silahkan Lahir. Dari ketiga pertanyaan tersebut, karena dana kas kecil yang disediakan oleh perusahaan untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan jumlahnya kecil. Dan tujuan tadi kelompok 2 pertanyaannya apa lagi? Kelompok 2? Kelompok 3 tadi pertanyaannya apa? Bagaimana jika tidak ada kas kecil dalam suatu perusahaan? Bagaimana jika tidak ada dana kas kecil di dalam suatu perusahaan? Jika tidak ada dana kas kecil dalam suatu perusahaan, keuangan perusahaan tersebut akan hancur, seperti pengeluaran tidak teratur, dan pengelolaan uangnya akan ribet jika tidak ada dana kas kecil. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 4, tujuan pembentukan dana kas kecil: 1. Menangani masalah perlengkapan suatu bagian dalam kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan dana secara mendadak. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4 sudah kuat. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ketiganya tadi, yang kelompok 1 mengatakan apa tadi? Kenapa mesti ada kas kecil? Kelompok 2 mengatakan, kelompok 3 mengatakan bagaimana kalau tidak ada kas kecil. Terus kelompok 4 mengatakan tujuan dari kas kecil. Jawabannya tadi sudah disampaikan oleh temannya, hampir semuanya benar, bahwa kalau tidak ada dana kas kecil itu kegiatan keuangan, keluar masuknya keuangan di dalam perusahaan intinya akan ribet, tidak efisien, karena banyak kita mesti ke keluar masuk ke bank. Terus tujuannya juga hampir sama. Jadi jawabannya antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 itu sebenarnya sama, satu rangkuman, bahwa jika tidak ada dana kas kecil maka alur kas di dalam suatu perusahaan akan ribet. Kemudian jika tidak ada dana kas kecil susah dikontrol pengeluaran kecil. Cukup sekian dari
dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari menonton dan mengamati video yang terdapat di YouTube? 1. Cara mengelola kas kecil, pengertian dana kas kecil, penempatan kas kecil, contoh dokumen dana kas kecil, pentingnya membentuk dana kas kecil. Dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan khusus oleh perusahaan untuk pembayaran keperluan sehari-hari dan jumlahnya relatif kecil. Ada beberapa jenis dokumen pengelolaan dana kas kecil. 1. PKK, 2. PPK, 3. BPKK, 4. SP2D. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana jika uang kas kecil habis? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa salah satu karakteristik dari dana kas kecil? Saya mau bertanya, dokumen pengelolaan kecil apa yang dipakai untuk perusahaan skala besar? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok. Kelompok 1 pertanyaannya akan dijawab oleh Wahyudi Belosari. Pertanyaan itu bagaimana kalau dana kas kecil habis? Jawabannya, kita akan melakukan pengisian ulang dan melampirkan bukti-bukti dan memakai dokumen SP2D. Tapi sebenarnya dana kas kecil itu tidak boleh habis sama sekali. Jawaban dari kelompok 3 adalah digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat harian dan rutin. Jawaban dari kelompok 4 adalah yang pertama itu dokumen bukti kas keluar, dokumen permintaan pengeluaran kas kecil, di dokumen bukti pengeluaran kas kecil, serta dokumen permintaan pengisian dana kas kecil. Apakah yang dari 3 kelompok di bawah sudah puas sama jawaban kami? pertanyaan dari kelompok 3, karakteristiknya dia bertanyakan. Kemudian kelompok 1, bagaimana kalau dana kas kecil habis? Kelompok 4 bertanya dokumen apa yang dipakai oleh perusahaan. Nah, dari ketiganya ini, kalau dana kas kecil, sudah betul tadi temanmu bilang bahwa sebenarnya dana kas kecil tidak boleh dihabiskan sama sekali atau tidak boleh dinolkan. Di perusahaan, dana kas kecil ada pengeluaran maksimalnya. Jadi kalau misalkan dana kas kecilnya 5 juta, kalau sudah pengeluarannya 4 juta, maka dia harus minta penggantian atau pengisian ulang dengan memakai dokumen SP2D. Dengan memakai dokumen SP2D. Tentunya dengan melampirkan semua nota-nota pengeluaran. Itu. Dan kemudian pertanyaan kelompok 4, apakah dokumen apa yang dipakai oleh perusahaan besar? Sama dia yang dijelaskan teman-teman tadi, mulai dari BKK, BPKK, SP2D, dan BPKK, itu sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentase, ini sudah presentasi, dokumen di depan, dan tadi sudah mengisi kesimpulan dari presentasinya. Jadi silakan presentasinya. Ini KPD-nya di depan kita kasih ya. Nah, ini kita sudah
malah menurun? Itu yang mau ditahu. Jadi silakan buka kembali di grup WA, Ibu sudah kirim link formulirnya. Silakan kita proses selama 3 menit. Oke, waktunya habis. Ya. Nah, silakan menyimpan HP-nya. Ya, silakan tutup. Apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Mengetahui apa itu kas kecil. Cara mengelolanya, dokumen-dokumen pengelolanya. Oke. Terus kedua, pertanyaannya Ibu adalah apa yang menjadi kekurangan pembelajaran kita hari ini? Kipas suasana tuh panas. Oh iya, betul. Panas sekali. Nanti kita bukan memberikan, nanti memberi saran kepada teman-teman yang tetapi kan? Oke. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, kira-kira ada tidak keyakinan kelas yang dilanggar hari ini? Ada. Jadi saya berharap kalian selanjutnya bukan cuma sama Ibu, tapi sama semua guru keyakinan kelas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baiklah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa dana kas kecil itu adalah dana yang dipergunakan yang sifatnya kecil. Itu dipegang oleh junior kasir dalam suatu perusahaan. Kemudian dana kas kecil itu mempunyai beberapa dokumen. Ada BKK, ada apa lagi? BKN. BKK, ada apa lagi? BPKK dan Nah, itu adalah dokumen kita. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu menutup, sebentar setelah kita menutup ini, Ibu akan mengirimkan link ke WA kalian atau WA group. Ibu akan kirimkan link Google formulir, kalian isi itu. Di dalamnya ada satu penilaian diri sendiri. Jadi kalian menilai diri sendiri melalui Google formulir. Kedua, penilaian antar teman. Jadi kalian menilai bagaimana temanku secara global. Ketiga, kalian menilai Ibu, bagaimana Ibu mengajarnya hari ini dan apa saja yang menjadi masukan kalian untuk kedepannya Ibu mengajar. Nah, itu Ibu akan tutup sebelum jam 10 malam. Jadi setelah ini bisa setelah istirahat kalian membuka, atau bisa sebentar malam kalau sudah istirahat di rumah kalian buka. Jadi ada 3 Google formulir yang kalian buka. Nah, kemudian untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita tetap ke dalam materi memproses dana kas kecil. Tetapi materi yang akan kita lakukan atau kita sampaikan atau kita pelajari untuk minggu depan adalah materi dana kas kecil metode dana tetap atau impres. Jadi ini masih berkaitan, makanya diskusinya ini nanti yang 2 kelompok minggu depan nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Jadi kita akan masuk ke dalam
dana tetap metode dana tetap. Jadi kas kecil, metode dana tetap. Oke? Oke, baiklah. Karena waktunya juga sudah habis, maka kalian kembali ke posisi semula dan berdoa memimpin doa. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa tanda kesyukuran kita telah melaksanakan pembelajaran dengan tertib, aman, dan sehat walafiat. Silakan ketua kelas. Seluruhnya bersiap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini, kalian belajar dengan baik. Karena